Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Apa pak? Gak ikut ah, mangkok dah. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Hari ke-4 ekskavasi situs Kumitir, bulan September 2021. Hari ke-4 ini kita sudah bikin selesai ya, kasih paranet tuh biar nggak panas. Terus sepanjang sekitar 150-an lah, supaya ngerjainnya nggak panas sekali karena siang hari panas. Terus di sini di bagian barat targetnya adalah mengekskavasi bagian barat situs Kumitir. Ini bagian gerbang, teman-teman sedang mengerjakan bagian gerbang, menemukan profil. Ada apa nih ya? Ada profil kota. Tuh sedang dibersihkan Mas Ciwan. Dia membentuk kayak semacam ruangan gitu. Tapi nanti besok kita lanjutkan membersihkan sisi utara dan barat. Itu juga belum sampai dasar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lapis. Lanjut lagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 lapis. Terus ini kita membersihkan yang sudah diekskavasi tahun 2020, tapi kemudian tanahnya longsor ya, karena belum diatapi, terus kena kerendam air. Kita belum bisa membuat atap di area ini karena memang tanahnya masih tanah milik masyarakat. Harapannya nanti kalau bisa segera proses pembebasannya selesai, kita bisa memberikan atap pelindung ya, supaya tidak kena air hujan, tergenang air hujan dan panas terik, tidak lumutan begitu. Terus di sisi selatan kita juga menemukan gejala yang sama. Ada pola yang berulang yang kita juga temukan di sisi utara. Nah, sudut itu kita temukan juga di sisi selatannya. Belum selesai kita kerjakan, kita lanjutkan besok. Ya, polanya hampir sama kalau dilihat. Terus ini jadi lanjutannya gerbang, ada berlanjut tembok begitu, tapi ada sudut ruangan. Terus di sana juga ada sudut begitu. Nanti kalau udah selesai kita bisa enak rekonstruksinya ya. Sabar, pelan-pelan. Oke, kita mendekat. Nah, ini beberapa yang tersisa, runtuhannya yang tersisa. Tadi kalau nggak saya ngerekam itu rame nih teman-teman. Pas saya ngerekam itu pada sepi, diem gitu. Kalau direkam kapan yang main matanya cuma matanya. Gitu kah? Ya, ini nampak ini yang tersisa. Beberapa bagian pondasi dari gerbang yang berlanjut tembok, dan
Dari pola ini kita bisa tahu bahwa gerbang ini runtuh secara masif begitu ya, karena kelihatan di dinding tanah betapa fragmen-fragmen bata cukup masif. Jadi dia runtuh begitu ya. Runtuh ini mungkin dulu tinggi menjulang ya bagian gerbangnya. Tapi kemudian kena tekanan, mungkin banjir bandang, dan kemudian runtuh begitu. Kalau melihat dari data arkeologisnya, dia runtuh ke barat. Ya, hampir sama yang kita temukan di dinding barat daya. Dia juga dapat tekanan. Nah, tapi di sana ada isian kerakal-kerakal begitu. Nah, di sini kita lihat runtuhannya. Nah, ya, pola runtuhannya cukup masif. Ada di dinding tanah di sisi barat dari gerbang ya. Jadi gerbang ini benteng keliling menghadap ke arah barat, dan ini kita duga sebagai gerbang. Dengan demikian maka arah masuknya itu dari barat begitu. Dan bila dia gerbang ini menjulang, dia runtuh ke arah sini. Bukti arkeologisnya adalah yang nampak dalam stratigrafi tanah yang isiannya itu fragmen-fragmen atau runtuhan-runtuhan bata. Ya. Nah, di sini menarik bahwa adanya perbedaan ukuran bata. Kita menemukan di Kumitir ini bata yang cukup besar dengan lebar 30 cm, terus kemudian panjang 43 cm, ketebalan 7 cm. Dia bagian bata yang besar berada di bagian dasar, sedangkan ya kita temukan hampir itu dia tersusun oleh bata besar. Kemudian pada bagian atas dia disusun oleh bata yang berukuran lebih kecil ya. Misalnya ini. Ya, ini sampai 38, 22 lebarnya. Ketebalan hampir sama semua 7 cm ya. Oke, kita lihat lagi sampel bata ya, 37 dengan lebar 22, benar 22, ketebalan 6 cm. Jadi ada minimal 2 variasi bata dan 3 variasi bata. Kalau yang satu pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahan kita temukan sebagai isian ya. Jadi bagian pondasi atau bagian dasar dia berukuran disusun oleh bata berukuran 45 cm, lebarnya 30 dengan ketebalan 7. Pada bagian atas disusun oleh bata dengan ukuran panjang 37, lebar 22, ketebalan 6 dan 7. Jadi ada dua ukuran yang digunakan, sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa dalam satu bangunan, satu masa bisa dimungkinkan dia terdiri dari bahan penyusun yang berbeda ukuran. Ya, itu yang kita temukan di situs Kumitir ya, karena memang dia bata yang dibikin besar ini dia menopang beban yang cukup
berat sehingga dibutuhkan bata-bata yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran normal pada saat itu ya. Oke. Polanya juga cukup menarik ya, 37. Terus ya itu di hari keempat, sekarang 4:30, waktunya istirahat selesai. Dah, ayo. Alat-alat. Sendal siapa tinggal aja itu. Lima kilo lagi. 5 ya Pak. Wih. Ana cerita jaman kuno Nuswantara bakal mulya Majapahit bakal bangkit pertanda wis ana ing dusun Benda Jatirejo